Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Umi sekalian? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat iman dan kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa kembali di hari Jumat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada bab kali ini kita akan belajar mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak Umi, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Hormat dan patuh. Hormat yaitu perilaku menghargai dan sopan terutama kepada yang lebih tua. Sedangkan patuh adalah perilaku taat, menerima dan melaksanakan perintah dengan ikhlas. Ayah dan ibu adalah orang tua kita yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan kita dengan baik, memenuhi semua kebutuhan kita dan melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Guru adalah orang tua pengganti saat berada di sekolah. Guru adalah orang tua kedua kita yang mendidik dan memberikan ilmu kepada kita di sekolah. Nah, ayah dan ibu serta umi dan ustadz, bapak ibu guru yang ada di sekolah bekerja sama dalam mendidik anak-anak Umi agar menjadi pribadi yang lebih baik, bertakwa, berakhlak mulia, dan cerdas. Itulah mengapa kita wajib hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Allah dengan segala firman. Nah, dari semua itu maka ada hadis yang mengatakan bahwa ridho Allah tergantung kepada keriduan orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua. 1. Berbahasa yang sopan dan lemah lembut. Jangan menggunakan nada tinggi apalagi membentak. 2. Menjaga amanah yang diberikan. Apabila anak Umi diberikan amanah dari orang tua, maka harus menjalankannya dengan amanah sesuai perintah, tidak dikurangi, tidak dilebihi. Tidak berkata bohong, selalu jujur dan apa adanya. Jangan malas dan bermuka masam saat melayani orang tua. Apabila anak Umi diperintah atau dimintai tolong oleh ayah dan bunda di rumah, maka hendaknya anak Umi segera melaksanakan perintah
dengan hati yang ikhlas dan tidak menggunakan wajah yang masam. Tersenyum ya anak Umi, karena senyum adalah sedekah. Berjalanlah di belakang orang tua. Nah, apabila ada ayah dan bunda sedang duduk bersama, anak Umi ingin lewat, maka hendaklah berjalan di belakangnya. Apabila tidak ada tempat lagi untuk lewat kecuali di depan, maka ucapkanlah permisi, kakak atau adik mau lewat. Yang terakhir, tidak mencela perkataan dan meminta izin sebelum bicara. Tidak memotong perkataan orang tua, atau ketika ayah dan bunda sedang berbicara, anak Umi jangan memotong atau mencela perkataan mereka, dan alangkah baiknya meminta izin sebelum bicara. Ayah, bunda, adik, kakak ingin menyampaikan sesuatu, jadi anak Umi alangkah baiknya meminta izin terlebih dahulu sebelum bicara. Contoh hormat dan patuh kepada guru. Selalu mengerjakan PR yang diberikan. Mengerjakan PR, pekerjaan rumah atau tugas yang Umi dan Ustadz berikan kepada anak-anak Umi semua, dikerjakan tepat waktu dengan jujur. Yang kedua, memberikan salam kepadanya ketika bertemu di sekolah, di jalan, dan di lain sebagainya. Jadi kalau anak Umi, ketemu Ustadz, ketemu Bapak Ibu Guru, di sekolah atau di jalan, disapa. Assalamualaikum Umi, Assalamualaikum Ustadz, dipanggil ya. Memperhatikan guru sedang menyampaikan materi, contohnya seperti sekarang. Nah, karena daring, jadi penyampaian materi yang Umi sampaikan melalui video pembelajaran. Bagaimana cara anak Umi hormat dan patuh kepada guru-guru di sekolah? Yaitu memperhatikan video materi pembelajaran yang Umi berikan untuk anak-anak Umi semua agar mudah dalam mengerjakan tugas di rumah. Dan anak Umi mendapatkan ilmu yang akan dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Mengamalkan ilmunya dan menyebarkannya. Nah, tadi selain mempermudah anak-anak Umi mengerjakan tugas, materi pembelajaran yang Umi Ustadz berikan, itu baiknya diamalkan dalam kehidupan dan menyebarkan kepada teman-teman semua yang belum mengetahui. Jadi berbagi ilmu, menyebarkan kebaikan. Nah, anak Umi, sebelum Umi akhiri video ini, Umi akan sedikit bercerita tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Jangan lupa disimak ya. Let's go. Nah, anak-anak Umi sudah tahu belum siapa itu Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah salah satu sahabat Nabi yang tinggal di Yaman. Walaupun Uwais ini memiliki kekurangan baik dari segi fisik maupun harta, tapi Uwais adalah anak yang soleh dan berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah wanita tua yang lumpuh. Uwais ini selalu merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya tanpa mengeluh. Namun hanya satu permintaan sang ibunda yang agaknya sedikit sulit untuk Uwais lakukan, yaitu mengerjakan ibadah haji. Mengapa Uwais sulit melakukannya? Karena faktor ekonomi yang pertama. Yang kedua, tidak memiliki kendaraan, karena perjalanan dari Yaman ke Mekah itu butuh waktu berhari-hari dan memiliki butuh bekal yang banyak untuk di jalan. Nah, tapi Uwais tidak putus asa, terus berusaha bagaimana caranya mengabulkan permintaan ibunya. Kemudian Uwais membeli seekor lembu. Nah, lembu tadi ternyata dipelihara dengan baik, terus
ia gendong naik turun bukit setiap hari. Orang-orang yang melihat itu heran, ngapain Uwais gendong lembu naik turun bukit seperti orang gila. Itu adalah cemoohan dari orang-orang yang tidak mengetahui apa cerita di balik Uwais menggendong lembu tadi. Hingga lembu itu tumbuh besar dan otot Uwais pun semakin kuat karena terus-terusan menggendong lembu setiap hari naik turun bukit. Nah, pada saat musim haji, Uwais pun mengabulkan permintaan ibunya. Caranya gimana? Kan tadi tidak punya kendaraan, tidak punya uang untuk perbekalan. Caranya adalah Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Sungguh besar ya cinta Uwais pada ibunya. Nah, lalu bagaimana cara anak-anak Umi menghormati dan patuh kepada orang tua? Nah, tadi sudah Umi jelaskan di video sebelumnya, di pembelajaran yang barusan kita pelajari. Umi harap anak-anak Umi mempraktekkan apa yang telah kita pelajari di rumah, berbakti kepada orang tua, ayah dan bunda di rumah, berbakti kepada Umi Ustadz, bapak ibu guru di sekolah. Baiklah, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua, bisa diamalkan, baik itu anak Umi maupun Umi sendiri dan juga ayah bunda di rumah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Akhirul kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya.